Kayaknya untuk kita mah cocok yang pakai arang. Iya. Itu Pak. Kelihatan. Kalau tetek lo? Cuman dikarenakan orang tua saya terkena serangan jantung. Halo semua, balik lagi di Ajay Art Education. Dan kali ini saya di luar studio saya gitu, studio. Dan masih di program Ruang Pribadi, ngobrol-ngobrol bareng teman-teman saya dengan berbagai macam profesinya, menjelaskan atau membicarakan tentang seluk-beluk profesi yang pernah mereka geluti seperti itu. Dan kali ini kita sudah punya Asep yang kedua, bahkan ketiga di konten saya. Selamat malam Pak Asep. Siap, selamat malam Pak. Iya, apa kabar? Baik. Baik keseluruhan. Alhamdulillah. Kita coba lihat pakai kartu tarot. Ini kartu tarot yang biasa saya gunakan di konten-konten saya. Oke, siap. Ini kita disclaimer dulu ya. Ini di luar jam kerja. Saya punya kartu tarot. Ini bukan kartu ramalan atau kartu yang sering disalahgunakan begitu. Iya, betul. Kita main-main aja. Siap. Jadi tidak terlalu kayak tidak Oke, terlalu. siap. Ini saya ngambil berapa Pak? Ambil satu dulu. Sambil Nggak boleh 2, 3. nanti. Ini saya langsung liatin atau gimana Pak? Kamu liatin karena bukan sulap. Bismillah. Oke. Nih kartu The Chariot. Ini melambangkan seseorang yang saya tebak, mungkin bukan tebak juga ya. Ini berdasarkan yang saya tahu Pak Asep ini seorang kakak ya, yang anak pertama, kedua. Tapi kita yang bisa disebut bertanggung jawab untuk adik-adiknya, gitu ya. Iya. Nah, ini juga sosok yang bertanggung jawab, terus juga penuh perjuangan dan mencoba adil untuk semuanya. Gitu. Jadi baik itu keluarganya, rekan-rekannya, untuk yang Pak Asep kenal. Gitu. Untuk karakter ya, kita baca karakter dulu. Berarti ini karakternya bagus gitu ya? Kurang lebih bagus. Ya, cuma kadang ketika kita dihadapkan pada sesuatu hal, kadang banyak sekali kebimbangan. Iya, betul. Jadi itu mempengaruhi keputusan kita, dan perlu diingat setiap apa yang kita putuskan itu tidak semuanya orang suka. Siap. Ya, karena keputusan itu selalu mengandung dua resiko. Iya, Ada yang pro, ada yang kontra. Jadi tapi lebih baik yang bisa memutuskan daripada tidak memutuskan sama sekali. Siap. Itu untuk kartu ini. Oke, Kang Asep aja ya. Iya, siap, nggak apa-apa, biar akrab. Profesi sekarang security, tapi sebelumnya pernah di bidang apa aja? Ya kayak ternak ayam boiler. Ayam boiler. Oke, Pak. Berapa lama itu? Itu kurang lebih 2,5 tahun saya. 2 tahun 2,5 tahun. Dan sistemnya itu kayak misalkan per 3 bulan. Per 3 bulan Itu berarti perhitungan 2 kali panen, berarti 1,5 bulan. 1,5 bulan. Iya. Tiap 1,5 bulan. Dapat uangnya itu atau apa? Iya. Oh, dapat uang. Jadi kalau misalkan kita di ternak boiler itu, ayam boiler, misalkan tuh dari umur 1 hari, ya, itu kan sampai 15, kurang lebih sampai 10-15 hari, itu kan kita nggak bisa kemana-mana tuh Pak. Oh, nggak bisa kemana-mana? Nggak bisa kemana-mana, otomatis kan ayam baru kecil di OC itu kan kecil banget, harus di open. Dan open pun ada 2. Ya. Dulu mah kayak manual pakai arang, kalau sekarang kan pakai gas. Oh. Kalau dulu kan saya pakai arang Pak. Kalau kita tinggal gimana? Iya. Nantinya arangnya takut bercecer keluar, bahaya gitu. Kayaknya untuk kita mah cocok yang pakai arang. Iya. Itu Pak. Kelihatan. Ya, kalau sekarang lebih mudah lagi ya. Lebih mudah lagi sekarang. Pokoknya lebih efisien lah, lebih mantep. Oke. Berarti untuk ternak ayam boiler ini, berarti boiler mah petelur atau pedaging? Pedaging ya. Pedaging. Si ayamnya dibiarkan besar gitu ya. Iya, betul. Jadi
itu fungsi opennya mungkin untuk Kalau buat open kayaknya untuk menghangatkan badan untuk aja ya. menghangatkan, Tapi ya. kan kalau misalkan udah 15 hari itu kan tergantung ini juga sih kandang ayamnya, Pak. Oh, tergantung Kandang ayamnya. Ada yang tingkat, ada yang cuma di datar aja di bawah gitu. Waduh, tingkat. Nah, Ya, kalau ya, ya. kalau saya mah sistem di daerah pegunungan mah ya tingkat, Pak. Ya. Jadi kebanyakan open di atas, nanti kalau udah 15 hari baru turun ke bawah. Oke. Setengah gitu. Berarti prosesnya selama 15 hari itu dari mulai telur Iya. menetas. Bukan, DOC. dari Anak itu apa? ayam. Oh, anak ayam. Anak ayam DOC itu anak ayam. Ya, oh ya, teman-temannya DOC itu anak Iya. ayam. Dari mulai anak ayam sampai 15 hari tersebut sampai mungkin prosesnya tumbuh. Iya, sampai lepas arang lah, Sampai lepas openan arang. itu ya. Hmm. Baru kita bisa istilahnya ya sedikit lega lah, bisa pulang ke rumah Oh, gitu. atau apa Berarti ya. 15 hari itu nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Wah, Itu iya, iya. bergelut dengan ayam. Bergelut dengan ayam. bayi-bayi ayam. Ngejagain terus Iya. juga ngejaga kandangnya. Iya, betul. Makan minum di sana. Ya kan ada lagi sebelahnya maksudnya. itu. Iya, Iya. makanya Iya. bukan di kandang Bukan di kandang ayam doang. Soalnya nih. Iya, iya. Ini agak riskan. Ngapain nih? Jangan-jangan. Wah. Iya, betul. Iya, iya, Jadi iya. di itunya, di sampingnya ada lagi. Itu punya sendiri, Mak, ke papa. Iya, betul sekali. Punya saya. Satu kali panen. Waktu itu berapa ekor? 2.500 ekor. 2.500. Itu tuh untuk satu lahan Iya. seluas apa? Itu 2.500 ekor ayam, berarti itu kurang lebih luas kandangnya itu 6 meter kali 28 meter. 6 meter kali 6 meter lebar, panjang 28. Untuk 2.500. 2.500 ekor. Oke. Kalau itu berarti kita beli anak ayamnya ya? Nah, kalau sistemnya tuh kayak gini, Pak. Kalau kita itu kayak semacam paket jasa. Oh, pakai jasa. Iya, kita cuma menyediakan kandang ayam aja. Oh, gitu. Nanti dari DOC, pakan, obat-obatan, nanti juga ada mantri ayamnya. Oh, mantri ayam. Iya, kita mah sistemnya cuma membesarkan doang gitu loh, Pak. Besar kan? Nah, gitu. Nanti ada dari kontrak ayam. Oh iya. Harganya itu misalkan ayam dari 1 kilo sampai 1 kilo Boleh 3 agak on. maju, Pak. Iya. 1 kilo sampai 3 on itu harganya berapa? Itu kan misalkan harganya 10.000 nih. Ya. Contoh, di pasar 15.000. Ya. Kita tuh ada selisih harga dari situ lebihnya. Itu buat kita. Iya, betul sekali. Oke, oke. Itu istilahnya bonus. Kalau di pekerjaan pabrikan itu bonus. Bonus. Nah, kalau di kerjaan lain di distributor dan lain itu insentif. Betul sekali gitu. Berarti per 15 hari baru kita bisa istilahnya sedikit lega. Nah, Sedikit lega. sampai dapat uang tadi 1,5 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Iya. Oh. Berarti umur ayam 29 30 baru dipanen. Dipanen. Oke, Betul. dipanennya itu diangkut Iya, dijual. iya betul. Oh. Kan yang kayak tadi balik lagi, Pak. Hmm. Kita kan cuma paket jasa. Jadi Kita tuh nggak tahu ayam itu mau dipanen kapannya nggak tahu. Yang penting ada pemberitahuan dari situ kayak misalkan dari kantor, Pak ini mau dipanen, ya udah kita mau nggak mau. oke. Gitu aja. Berarti kita mah hanya menyediakan jasa tenaga, terus jasa Kandang ayam. kandangnya, Betul terus sekali. juga pembersihan dan lain-lain. Betul sekali, Oke. Pak. Kalau saya pernah dengar ya, kalau nggak salah dari Pak Asep juga ya, kalau kandang ayam juga ditentukan arah angin. Betul sekali. Kenapa itu? Dari ini loh, Pak, kayak misalkan si di dalam kandang ayam itu kayak bukan apa semacam apa ya, siklus atau gimana ya? Siklus udara. Nah, betul sekali. Oh iya. Jadi biar nggak bau banget gitu loh, Pak. Kalau di daerah saya ya jelas itu kan anginnya angin apa sih saya itu, Pak? Selatan sama utara gitu kan. Otomatis si kandang posisinya panjangnya kayak ke situ. Oh gitu gitu. Oh, Jadi nggak bisa manjangnya ke selatan ke utara. kok bisa ya, harus jadi Manjangnya ke barat ke atau timur. Oh, Nah, iya. gitu, Pak. Jadi ketika angin lewat, dia Langsung- tidak duduk. Nah, Kalau angin duduk bahaya. Jadi si Iya, bau iya. dari kotorannya ini dalam kandang terhembas, Langsung, iya, iya. apa sih Terbawa itu? angin. Iya, terbawa angin gitu.
dan kita juga nggak mungkin bikin pondokannya di arah angin tersebut. Betul. Bau ya. Bau banget. Paling di sampingnya, Pak. Ya, ya benar. Tapi tetap ya. Ya. Pengalaman terseru apa sebagai peternak broiler Pas lagi panen, Pak. pas lagi panen? Iya, betul sekali. Selain dapat uangnya, Bermain dengan kotorannya. main dengan kotorannya. Sampai ke muka-muka loh, Pak. Oh gitu. Iya, betul sekali. Oke. Jadi kalau misalkan kita ambil kesimpulan nih, Iya. ketika udah pasti daging ayamnya kalau kayak gitunya udah pasti dijual kan. Siap. Apalagi yang bisa dihasilkan dari proses jasa peternakan itu? Kotorannya. Kotorannya gitu. Betul sekali. Untuk kompos atau apa? Iya. Benar. Untuk kompos. Kotorannya itu kan kalau per karungnya itu dulu mah 4.000, Pak. Dulu per karung 4.000. Iya. Biasanya satu kali panen berapa karung? 150 karung. Tinggal dihitung saya nggak bawa kalkulator. 150 karung. 150 karung. Iya, betul. Wah, Kurang lebih. Iya. Kalau musim penghujan segitu, kalau musim kemarau palingan 120 130. Kalau ayam broiler itu nggak bertelur. Enggak. Negeri kalau Negeri. iya, Oh. kalau betul negeri. Kalau ini kampung. Bukan kampung. Bukan lagi. Bukan. Kayak Dewa C ya gimana ya? Kalau ayam kampung beda lagi loh, Pak. Iya, apalagi ayam kampus. Kalau ayam kampung pengen berat Ya. 1 kilo itu kan sampai 4-5 bulan. Heeh. Ini mah cuma 29 hari udah sampai 1,5 kilo sampai 2 kilo loh, Pak. Oh. Bayangin. Gitu. Benar. Gitu, Pak. Iya. Makanya daging ayam kampung lebih mahal daripada ayam broiler. Oh. Iya. Cuma 29 hari ya bisa. Iya. Berarti paling berat itu berapa kilo? Kalau tergantung umur juga, Pak. Oh iya. Kalau dipanennya umur 28 itu kurang lebih 1 kilo 4, 1 kilo 5 on. Tapi kalau 32 sampai 33 itu bisa nyampe 2 kilo. Gitu, Pak. Tapi itu juga tergantung ayamnya juga sih, Pak. Antara ayam yang sehat sama yang enggak gitu. Oke. Nah, nanti dilanjut yang sehat yang nggak boleh diminum, Pak. Siap, Pak. Tapi ini bukan sponsor. Belum ada sponsor di tayangan saya. Boleh sekalian barangkali mau ada sponsor. Ya. Oke, kartu kedua sambil Boleh, terus Pak. ngobrol. Siap. Deg-degan saya, Pak. Kenapa? Wah. Sini aja, Pak lah. Oke, silakan. Apa tuh? Ini, Pak, apa sih ini? Pohon uang dah. Pohon uang. Iya. Kalau ini harus jujur atau tidak nih? Jujur aja nggak apa-apa, Pak. Iya. Saat ini ada beberapa kesulitan masalah ekonomi. Betul sekali, Pak. Iya, terus tapi ada hajat besar atau acara besar yang sedang dihadapi. Betul sekali, Pak. Ya, ini tuh berarti harapan uangnya tidak terlalu banyak, tapi ternyata banyak ranting-ranting yang justru kering. Betul sekali, Pak. Intinya pundi-pundi uang kita belum cukup memenuhi apa yang sedang kita hadapi. Iya. Ya, itu keuangannya, ya itu balik lagi terserah benar atau tidak. Siap. Ini hanya bacaan kartu. Dilanjut Pak Asep, Kang Siap. Asep. Ya. Tadi sampai ayam broilernya menghasilkan, terus kira-kira di luar masalah ekonominya ya, di luar masalah kita dapat berapa, terus Siap. juga keuntungannya berapa. Iya. Ada hal yang paling bikin terkesan nggak, bikin entah itu sedih kenapa atau misalkan terlalu gembira kenapa gitu deh. Ada hal-hal yang paling berkesan. Paling berkesan. Paling berkesan itu kalau dari masalah kita merawat ayam broiler ya. Yang paling sedih itu kalau posisi udah ayam sakit, Pak. Ayamnya sakit. Betul sekali. Kita nggak bisa tentuin misalkan ayam pas datang ke kandang kita itu kan sehat. Baru juga seminggu udah terserang penyakit. Dikarenakan kan kandang ayam itu kan bukan satu, Pak. Iya. Ada beberapa. Iya. Riskannya itu kan kalau misalkan ayam kita baru datang, yang sebelah itu udah gede. Iya. Nah, itu yang membawa wabah. Oh gitu. Betul Justru sekali. yang udah gede. Yang udah gede yang membawa wabah.
gitu. Biasanya sakitnya apa? Ya saya nggak mungkin berharap sakit demam Iya, gitu, enggak. Kalau di Sunda itu kayak gimana bahasanya itu kayak ngorok gitu kalau ayam ngorok gitu loh. Terus kayak misalkan kotorannya itu putih, kapur. Kalau tetek lo Bisa dibilang kayak gitu Oh, gitu kalau ya? ayam kampung. Kalau ayam itu kayak krok kayak iya. gitu loh. Ya udah itu paling susah. Kemungkinan itu target kita misalkan wah ini ayamnya bagus, ya udah mau nggak mau paling setengah bulan 20 hari udah dipanen. Dan itu udah kelihatan banget kerugiannya. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan kesan yang berkesan dari seneng ininya ya kalau pas panen. Terus yang kedua lagi ya hasil uangnya itu. Paling besar berapa, Pak? Kalau dari Kepala 200, 7 lah, 8 ya. Kepala 7 8. itu bersihnya atau bersih setelah Iya. kurangi lain-lain. Iya. Toh kita juga nggak pakai pekerja orang lain sih. Iya. Diri sendiri aja gitu. Iya. Jadi kalau 7 itu ya paling 6 lah. Paling ini bersih. Kalau ruginya atau enggak rugi jatuhnya? Kalau rugi pernah sekali, Pak. Pernah. Ya itu pas ayam sakit itu. Oh iya. Jadi kalau di ayam itu, Pak, kalau kita dari tadi ya, misalkan Ya. dari 2.500, misalkan kita untung 3 juta itu termasuk nggak untung nggak rugi Oke, gitu. plus. Plus. Belum kan arang beli kita sendiri. Oh itu. Iya, kalau dari kantor kan cuma dikasihnya sekian hari untuk seminggu. Iya. Yang untuk misalkan 3-4 harinya lagi kan kita beli. Beli sendiri. Terus dedeknya lagi buat alas ayamnya itu. Iya. Kalau nggak tahu dedak atau dedak itu Dedek badak ya. Put Put badak, ya. Kalau di Sunda ya. Nggak apa-apa, bahasanya kita mah ada. Campur. Ya. Jadi Campur. karena penonton saya juga nggak rewel bahasa. Iya. Bahasa apapun masuk. Siap. Kayak gitu, Pak. Ya, gitu. Itu 2 tahun 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Kenapa jadi berhenti gitu? Padahal kayaknya cukup. Sebenarnya saya nggak rela, Pak, Ah. untuk melepas kandang ayam Ayam. itu ya. Itu kan jalan usaha saya satu-satunya, Pak. Cuman dikarenakan orang tua saya terkena serangan jantung dan biaya pun itu kurang lebih 60 jutaan, ya udah. Dengan berat hati saya melepas penjualan. Pas dijual. Iya gitu, Pak. Kalau misalkan orang tua saya yang udah meninggal sekarang ya, misalkan nggak terserang ya mungkin sampai sekarang saya nggak bakal ada di sini, Pak. Iya. Gitu. Soalnya itu ya jalan usaha kita Jalan satu-satunya, usahanya, betul. ya. Dan cukup menghasilkan juga. Iya, Ketika Pak. 1 bulan kita fokus kerjanya di 15 hari pertama ya tadi Iya, ya, betul sekali, Pak. 15 atau 16 hari berikutnya kita hanya ya sekadar membersihkan terus ya Iya, lain-lain, ngasih tinggal- makan gitu tinggal aja. nunggu kan. Hasilnya juga lumayan Iya, gitu, betul sekali. 8 juta gitu Iya, per bulan. betul. Di mana lagi kan. Nah, itu, Pak. Itu kan. Tapi satu poin yang saya dapat dari Kang Asep ini kan tadi Siap. kata Kang Asep mendingan sama kita sendiri. Jadi nggak perlu gengsi ya dengan Iya, betul sekali, pekerjaan Pak. seperti itu ya, Betul karena sekali. ketika bicara uangnya Iya. itu justru hal-hal yang tidak kita duga malahan menghasilkan juga. Betul ya. sekali, Pak. Dan ini untuk teman-teman saya anak-anak zaman sekarang Iya. lulusan corona juga, ketika punya pekerjaan sekecil apapun pekerjaan kita atau bisa dibantu nih jadi jangan apa-apa lihat capeknya, Iya, lihat betul. kotornya. Intinya jangan gengsian lah gitu aja. Gitu kan. Jadi terus pertama-tama ya mungkin dari saat dirilis juga pas awal-awal enggak langsung dapat gede juga. Enggak, Pak. Justru ya. kan kita rugi dulu. Kita rugi dulu kan. Itu kan capeknya minta ampun. Iya. Untuk ini aja, Pak. Ini mah saran saya ya, Pak, Iya, buat istilahnya apa? Subscriber. Subscriber. Ya kan? Istilahnya jangan memandang pekerjaan itu gampang, Pak. Iya. Betul kan? Nah, terus jangan memandang istilahnya gimana ya, bisa dibilang gengsi. Iya. Gengsi.
kerjakan apa yang bisa dikerjakan, adapun hasilnya ya udah, yang penting kita udah maksimal Iya. mengerjakan, nanti juga hasilnya ya lihat aja. Ya, oke sekali nih Bapak Mutiara. Kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan, kerjakan sebaik-baik yang bisa Anda kerjakan, lakukan yang terbaik. Masalah hasil nanti juga tidak akan mengkhianati prosesnya. Betul. Seperti itu kan. Siap. Ya. Ke boiler lagi. Siap. Nah, awal-awal nih tadi dibilang kan ketika merintis tidak langsung mudah, tidak langsung dapat apa yang kita inginkan. Yang paling susah adaptasi dengan ayam apa? Sebenarnya kalau paling susah itu bisa dibilang kita sama dengan anak sendiri, Pak. Waduh. Serius, Pak. Perbandingannya ini agak Perbandingannya. Oh, ya, gitu. Bener. Oke. Soalnya yang saya rasain, nggak tahu ya kalau misalkan di luar sana ya. Ya. Kalau saya pribadi itu, kalau kita bawaannya, misalkan nih kita dari rumah nih, contoh ya, bawaannya nggak enak nih hati nih, masuk ke kandang itu beda loh. Jadi tambah nggak enak atau tambah jadi Kayak misalkan ke ayamnya itu ada kontak batin loh, Pak. Oh iya. Kita tuh bisa dibilang kita tuh harus kayak orang gila kalau di kandang ayam, Pak. Ketawa-ketawa apa, nanti juga bawaan ayamnya tuh enak. Jadi ayamnya ngajak ngobrol. Tiba-tiba. Bukan, maksudnya tuh si ayamnya tuh kayak bawaannya happy gitu kan. Bentonang. Beda. Terus kayak misalkan ayam juga kan sama, ayam boiler. Kalau di saya dulu dikasih kunyit, gula aren seminggu sekali. Iya, itu kan anggapan kita juga kan kalau misalkan manusia kan ngopi. Kalau ini kan sama, ngopinya cuma gula aren gitu kan. Dikasih vitamin, dikasih obat, ramuan-ramuan zaman dulu kayak pepaya, daun jambu biar enggak berak. Iya. Gitu, Pak. Nah, pola pacaran Pak Asep sendiri seperti apa ketika jadi peternak nih? Kebetulan saya belum punya pacar. Oh, Pak. saat itu. Iya. Saat itu belum punya pacar. belum. Oh, iya. Ya baru PDKT lah. Ya pantesan chemistry-nya jadi sama aja. Ya benar-benar. Nah, kenapa chemistry lebih ke ayam? Iya, dikarenakan kan saya belum punya Iya. itu kan. Ya baru PDKT aja, Pak. Baru PDKT Iya. aja. Dan alhamdulillah meskipun kita baru PDKT dan tahu kandang ayamnya di istilahnya dikeluarin ya dijual untuk pengobatan bapak saya, dan sampai akhirnya sekarang jadi istri, Pak. Ayamnya? Bukan. Oh, ceweknya. Kan lagi PDKT nih, Pak. Benar. Lagi PDKT. Jadi dia tuh nggak gengsi dengan kebanyakan cewek-cewek kan kalau nggak ada pekerjaan kan itu ya udahlah mau ngapain kan gitu, Pak. Tapi alhamdulillah ini nggak ninggalin, jadi mendukung. Ya, karena mungkin secara tampilan ya ketika Pak Asep dulu di boiler ya mungkin kan nggak berseragam, nggak necis kan gitu kan, nggak ya kan, karena kan bagi sebagian cewek mungkin kata Pak Asep juga melihat orang yang nggak berseragam, disangkanya nggak punya pekerjaan, ternyata menghasilkan loh. Iya, alhamdulillah sih, Pak. Gitu kan. Oke, tadi poin ketika Pak Asep menjual seluruh bisa dibilang asetnya ya, aset ayam-ayam dan kandang-kandangnya itu bisa dibilang titik jatuh Kang Asep atau sebagai cobaan sih, Pak. Cobaan ya. Supaya istilahnya ya kita itu meskipun nggak kerja di bidang peternakan, mungkin kita bisa mencari kerjaan di bidang yang lain, Pak. Ya contohnya kayak sekarang salah satunya gitu kan. Mungkin ya inilah hikmahnya gitu kan. Iya benar. Itu sekali. Berarti setelah itu sempat down nggak? Oh iya, Pak. Benar. Down banget, Pak. Down banget. Dan apalagi waktu dulu kita di kandang ayam ya, peternakan lah bisa dibilang biar agak kan. Iya, kandang ayam terus, Pak. Iya benar. Kita kerja di peternakan gitu kan. Ya kalau misalkan kan suka ada tuh kalau anak kampung, anak desa itu merantau, Pak. Merantau kan. Teman-teman saya semua merantau, Pak. Mantap. Merantau. Giliran pas bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan itu pada pulang tuh. Mainnya di kandang ayam, Pak. Serius. Mainnya di kandang ayam. Ya istilahnya nyamperin saya lah gitu kan. Kopi bareng apa. Dan sedihnya itu paling sedih. Itu kan menceritakan misalkan pengalaman gitu kan.
pengalaman apa-apa. Kita cuma bisa ketawa, ya ikut ketawa. Iya. Ya kita kan nggak tahu. Benar. Gitu. Iya, benar. Sama posisinya ketika saya juga salah satu orang yang di kampung saya itu yang jarang kemana-mana, Pak. Iya, Pak. Jadi saya itu kerjanya seputaran Majalengka, Cirebon, paling jauh Jakarta juga nggak lama. Iya. Gitu. Jadi paling 1 tahun di Jakarta balik lagi. Jadi nggak yang tiap tahun di kota tuh. Iya. Makanya benar kata Kang Asep ya, ketika yang lain cerita, oh saya main di Monas, iya, betul. saya mau naik kereta api. Iya. Waduh. Ya saya mah cuma bisa ya senyum. Iya. Orang lain senyum ya kita senyum gitu. Iya. Tapi kalau sekarang kita patut bangga karena Majalengka juga punya destinasi-destinasi Betul sekali, wisatanya Pak. yang Iya. luar biasa. Itu kan kemarin pembangunan alun-alun baru juga. Wah, itu salah satu yang tercantik juga di Iya, Jawa Barat ini. Iya. Gitu. Kan konsepnya juga wisata, Bagus ya. wisata kota terakota. Jadi itu kan dibangunnya dari bata itu, Iya. bata yang jenisnya terakota, dan itu filosofinya luar biasa sekali. Nanti di channel saya berikutnya juga saya bahas tentang alun-alun Majalengka dan heritage yang ada di Kabupaten Majalengka. Dilanjut, Pak. Siap. Promosi tadi. Gak apa-apa, Pak. Iya, karena sebenarnya di luar kerjaan resmi saya gitu kan, di luar saya juga aktif di pramu pemandu wisata gitu kan. Jadi harus mengenalkan juga. Iya, gitu. siap. Nah, jadi tadi suka dukanya jadi peternak ayam, terus juga mungkin bisa kita ulas lagi ya tadi itu mulai dari kandangnya, terus juga lahan yang juga diperhatikan, terus Iya, juga betul. kebersihannya dan kesehatan si ayamnya Iya. juga sangat diperhatikan ketika kita ingin memulai bisnis ayam broiler ini. Dan yang paling penting kita harus tahu channel-channelnya ya. Jadi, Iya, siap. jadi kemana kita harus menghubungi ketika kita butuh areng. Nah, itu Pak, betul Iya, sekali. kan? Nah, saya lihat gitu ya, Pak Asep ini salah satu teman saya yang memang dari segi komunikasi cukup bagus nih. Siap. Mungkin itu juga skill yang dibutuhkan ketika jadi peternak. Iya, Pak. Iya banget. Kita tuh istilahnya harus kayak misalkan kita tuh jangan menerima bola Pak, tapi kita menjemput bola istilahnya gitu. Iya, benar-benar. Jadi sebelum ya kebanyakan kan kalau misalkan kita membuka mulai peternakan ayam gitu kan ya, kita kan nggak tahu apa-apa nih. Iya, iya. Jangan sampai dari senior nyamperin kita. Oh, gitu. Kita yang nyamperin. Kita yang nyamperin, gitu kan. Oke. Kita tanya, ini kalau misalkan ayamnya tuh kayak gini gimana, terus aja gali informasinya. Gitu. Kok ya keinget ya, maaf lompat-lompat ke pertanyaannya. Siap. Kalau berarti kalau boiler memang nggak bertelur ya? Enggak. 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 Ya. Kalau yang bertelur itu negeri. Oh ya tadi udah ya? Iya, negeri. Oh iya, negeri yang bertelur. Berarti cowok semua atau gimana ini? Cewek juga di steril atau gimana? Ayamnya tuh, jenis ayamnya tuh? Campur sih Pak. Campur, tapi Iya. mereka tidak melakukan hubungan terlarang. Enggak. Iya, iya. Dan iya. kebanyakan itu kan yang anehnya itu sampai sekarang saya juga gini. Kebanyakan ayam negeri petelur itu kan warnanya merah bulunya, Oh iya. ya kan? Tapi kalau ayam boiler cuma putih doang Pak. Itu sampai sekarang Saya baru kepikiran. Iya benar. sampai sekarang loh. Benar. Beda dengan ayam kampung. Ayam kampung kan ayam jago misalkan, Iya. kan ada putih, ada merah, Iya. ada hitam, Hmm. ya kan? Iya. Tapi kenapa ayam boiler sama ayam negeri itu cuma 2 warna doang? Merah negeri, Iya. putih ya boiler pedaging. Mungkin terinspirasi warna bendera mungkin. Kayaknya sih Pak. Ya, dan yang lebih berwarna lagi ayam kampus. Wah, nanti disensor nih. Yang nggak mau ke sana tapi tetap aja. Siap. Sana. Oke, kita balik lagi ke kartu nih. Satu lagi nih Pak. Ya. Nah, kalau dalam kartu tarot itu, ketika kartu pertama itu diibaratkan kita masa lalu kita. Terus kartu yang kedua itu biasanya yang terjadi masa kini, dan kartu terakhir itu konklusi atau jadi saran dari pembaca tarot yang ke depannya seperti apa. Siap. Jadi kalau misalkan ada yang bilang ramalan, ya bukan ramalan, ini mah hanya yang namanya juga saran kan, saran untuk orang yang dibaca. Siap. Gitu. Jadi
kedepannya mesti seperti apa, ada rambu-rambu gitu yang disampaikan oleh kartu ini. Siap. Terus apakah kartu seperti ini masuknya kaitannya magic? Sebenarnya enggak. Kita belajar banyak simbol dari gambar-gambar, kita juga belajar dalam psikologi juga, kita belajar cara membaca kepribadian orang, bahkan dari komunikasi seperti ini saja bisa tahu kepribadian lawan main kita, itu lawan main, lawan ngobrol kita. Bukan lawan lawak Pak ya? Iya, bukan. Iya, bahkan untuk saya kan di HR, di HR gitu kan, kita belajar interview karyawan, bahkan dari cara mereka baru masuk aja kita udah tahu kepribadian mereka gitu. Jadi hal-hal seperti ini pun bisa dipelajari. Nanti saya cantumkan nomor saya untuk yang mau konsultasi masalah tarot. Promosi lagi. Silakan kartu terakhir untuk malam hari ini. Apa itu? Kok ini ada gambar singa sama ceweknya Pak? Singa sama ceweknya. Wah. Kekuatan terbesar kita, kekuatan terbesar Pak Asep salah satunya ada di orang-orang yang mendampingi Pak Asep. Salah satunya adalah wanita terbaik yang tadi sanggup menemani Pak Asep dari titik nol, bahkan minus sebelum nol, dia menemani sampai sekarang. Makanya kita harus jadi pelindungnya, kita harus jadi penjaganya, kita harus benar-benar menjaga dia gitu kan, menjadikan dia satu-satunya yang kita jaga. Tapi sebagai cowok mah memang kan kadang ada nakal-nakalnya, ada lirik-liriknya, tapi ketika itu dijadikan masa lalu kita ya udah gitu. Sekarang mah si pendamping ini yang harus diutamakan, si pendamping ini yang harus benar-benar dijaga. Pasti itu. Iya pasti ya, Pak Asep orang yang setia. Setianya beneran setia. Setia dong Pak. Setia itu gak setiap tikungan ada, enggak. Tapi setia itu ya setia dengan satu. Gitu. Oke. Nah kalau kita bicara masalah di luar ayam boiler, Pak Asep punya prinsip hidup seperti apa? Prinsip ya. Ya kalau saya gimana Pak ya? Ya itulah kayak tadi aja Pak prinsipnya, jalani aja. Ya. Jangan istilahnya ya kita meminta, oke lah kita meminta, tapi ya adapun keputusannya ya kita terima aja, entah itu mau baik mau buruk gitu. Toh pada dasarnya juga nanti kita juga yang istilahnya gimana ya Pak ya, kayak yang bisa menentukan gitu loh Pak. Itu aja kalau prinsip saya. Dan ada lagi kayak misalkan kalau zaman sekarangnya gini Pak, kamu baik, saya lebih baik. Kamu jahat, saya lebih jahat. Gitu aja. Kalau prinsip saya sih gitu. Oke. Ya karena memang kita bukan nabi juga, betul. Suci juga yang ketika orang lain baik, terus ketika orang lain jahat, tiba-tiba kita baikin. Ya mungkin 1 kali 2 kali ya bisa ya kita betul, ketika mereka jahat kita masih baikin, tapi iya. Kalau lebih dari 3 kali ya itu mah kurang aja. Iya kurang aja masa kita diam aja dan wajib dihajar itu Pak. Ya saya setuju untuk gitu Pak. Untuk itu benar. Nah dari kalau menurut Pak Asep sendiri dari perjalanan Pak Asep sampai saat ini ya, dari peternak boiler, terus juga pernah di kota juga sampai sekarang. Pelajaran apa yang bisa dibagikan nih sama teman-teman saya tadi selain masalah prinsip hidupnya, mungkin tentang masalah kita menyikapi pekerjaan kita dan lain sebagainya, bisa ada yang dibagikan? Iya. Sedikit aja ya Pak ya. Iya. Istilahnya syukuri aja. Iya. Apapun pekerjaannya syukuri aja. Terus yang kedua jangan gengsi. Terus yang ketiga jangan ngeluh. Iya, agak susah. Nah, itu kan jangan ngeluh. Terus yang keempat ya bersyukur gitu. Iya, berarti tadi syukur ketemu syukur ya. Iya, syukur tadi nomor pertama. Oh iya, berarti bersyukur. Iya. Berarti ya bersyukur istilahnya. Terus tadi itu apa ya Pak? Yang kedua jangan gengsi, jangan ngeluh. Terus yang keempat
ya balik lagi sih kayaknya Iya, dari gitu. itu juga sih. Gitu, Pak. Ya, saya dapat satu pelajaran dari permainan anak nih, Pak. Betul. Permainan anak yang yang kita kenal home pimpa. Oh iya, Om Ipa, betul. Home pimpa. Gambreng gitu kan. Ternyata katanya bisa dicek juga di, saya kalau tidak salah dapatnya juga dari Kang Jaini juga nih. Home pimpa itu bisa dimaknai, home-nya itu tentang makna ketuhanan. Jadi home dan lain sebagainya itu dari bahasa lama, dari bahasa lama itu artinya dari Tuhan. Pimpa itu berbagi. Alaikum, nah alaikumnya kembali lagi ke Gambreng ke gitu. Tuhan. Ya gambrengnya ya berarti Breng sudah gitu. Ya, itu betul. Iya, tentang kehidupan. Jadi kehidupan itu berawal dari Tuhan, Iya, terus betul. juga ke kita, dan kita tugasnya ya berbagi berbagi. dengan sesama Iya. kita. Berbaginya bisa dengan berbagi itu macam-macam kan. Ya bahkan kata Ustadz mungkin kayak gitu ya. Iya. Berbagi yang paling mudah itu kan dengan senyum. Sedekah Betul. termudah itu senyum. Bisa. Jadi apalagi kalau kita bisa berbagi dengan hal-hal yang lain. Iya. Makanya berbagi dengan manusia pada akhirnya akan balik lagi kepada yang di atas. Betul sekali. Gambreng sudah. Gambreng, iya. Itulah kehidupan. Iya. Jadi sebenarnya dan dari aliran kehidupan ini, benar kata Pak Asep, harus disyukuri. Terus juga nggak usah gengsi, jangan ngeluh. Iya. Kalaupun ngeluh, balik lagi ke tadi, harus bersyukur. Gitu Iya, kan? betul sekali, Pak. Jadi ketika kita mulai ngeluh, gitu kan pasti ada lah setiap Iya, manusia. setiap orang. Eh, Punya nafsu lah sama. Iya, tapi jangan jangan dipisah ya sama punya nafsunya. Gitu. Ya. Oke. Malam ini luar biasa Pak Asep, silahkan dilanjut bekerjanya. Siap. Mungkin juga nanti beberapa hari ke depan ini tayang sesuai izin Pak Asep juga, misalkan yang boleh ditayangkan ya saya tayangkan ketika tidak apa-apa. Ini obrolan ringan. Dan tadi untuk Anda yang mau konsultasi tarot, nanti saya cantumkan nomor saya juga. Ya, begitu aja sih untuk malam hari ini. Sampai jumpa kembali di Asep-Asep yang lain. Saya sudah punya sudah ngobrol dengan 3 Asep, tapi untuk obrolan sih baru 2 nih. Kemarin Asep yang 15 kali batal nikah itu, sekarang sama Pak Asep dengan peternakan boilernya, dan nanti Asep-Asep yang lain. Saya Jaja ini, selamat malam, sampai jumpa, bye bye.